Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mengganas di video kali ini. Jadi di video kali ini atau episode kali ini kita akan membahas tentang setup gear kalian untuk para konten kreator. Jadi kalian tidak perlu bingung mensinkronkan audio dengan video kalian ketika post production ataupun editing kayak gitu. Gimana sih cara yang sangat berguna ataupun alternatif yang kita miliki untuk sebuah video itu? Langsung saja jangan skip videonya. Kita bahas gimana sih setupnya. Yuk check it out. Mungkin teman-teman di luar sana bisa juga sih menggunakan setup ini, tapi bukan setup ini yang kita bahas. Jadi ini bisa jadi alternatif kalian. Kenapa? Ketika menggunakan setup ini, kalau kalian jaraknya jauh, jadi tidak maksimal untuk audio. Jadi harus objek yang kita, misal aku ke sini harus deket biar supaya suaranya bisa masuk ataupun jelas di mic yang ada di atas ini kayak gitu. Itu hanya alternatif teman-teman. Jadi kita punya sesuatu yang alternatif lain mungkin bisa kalian gunakan kayak gitu. Jadi yang sering kita gunakan adalah di setup ini adalah kita memakai A7 Mark III dengan menggunakan lensa Tamron 2875 dan tentunya untuk audionya kita menggunakan Sennheiser G4 kayak gitu. Gimana sih cara pengaplikasiannya ataupun gimana cara menggunakan setup tersebut kayak gitu. Jadi kita akan mentutorialkan ya. Kenapa saya begini ya? Nah, ini kita lepas dulu. Jadi itu adalah alternatif kedua. Jadi ini kita akan lepas dulu aja biar kalian tidak kesulitan kayak gitu. Ini sebagai sampel ya. Jadi ini kameranya adalah sebagai sampel aja. Jadi yang kita gunakan di atas ini itu adalah Tamron dan A7 Mark III dan Sennheiser. Tentu saja kita menggunakan Sennheiser. Kita pasang aja dulu. Jadi teman-teman kita pasang aja dulu equipment perintilan-perintilan yang ada di Sennheiser-nya. Jangan sampai kebalik. Nah ini adalah saran kita untuk para konten kreator sehingga kalian bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan audio kalian yang ada di konten-konten kalian kayak gitu. Mending pakai clip on kayak gitu. Kita pasang aja dulu baterainya menggunakan baterai A2. Kita pasang jangan sampai kebalik plus minusnya. Karena kalau kebalik jadinya kebolak. Iya, kayak gitu. On off-nya di sini. Bisa diam enggak tukang bakso tuh? Nah, kayak gitu. Kita pasang aja dulu. Ini untuk transmitternya. Jadi kita pasang yang nanti kita ngomong seperti saya, yang gacor seperti saya. Ini transmitternya ada di sini. Nah, kita pasangkan aja dulu. Terus ini baterainya. Ini yang receivernya. Tentu saja receivernya kita cukup simpel. Kalau kalian punya zoom ataupun punya recorder, pakai zoom. Kalau enggak punya ya pakai kamera juga sangat worth it banget kayak gitu. On off-nya disalain aja. Nah untuk ini hot shoe atau holder. Nah ini yang sering kalian biasanya tidak bisa kayak gitu ya. Kita buka aja. Nanti kalau enggak bisa ya saya enggak gunakan kayak gitu ya. Nah, ini dia. Nah, tolong Pak. Kuku saya tidak ada ini soalnya. Nah, ini ada tangan-tangan ajaib. Nah, begitu. Nah, ini kita pasangkan aja. Kebalik ya. Oke. I'm sorry. Nah. Selain equipment, tentu saja kalian harus punya kru-kru yang sangat cekatan seperti saya ini kayak gitu ya. Kita gunakan kabelnya itu 3,5. Nah, ini langsung saja kita pasangkan. Nah, ini tentunya kalau kalian punya recorder ataupun recorder, mixer dan sebagainya, itu bisa kalian gunakan. Jadi pakai 3,5 tuh XLR. Jadi colokan kayak gini, colokan gede kayak gitu. Ada zoom H6 ataupun zoom H4 bisa pakai itu. Kita menggunakan kamera saja kayak gitu. Biar simple, biar mudah digunakan dan suaranya tetap jernih, alami pada umumnya kayak gitu. Nah, kayak gini ya. Langsung saja dipasang di mic ya teman-teman ya. Nah, gini. Oke. Jadi itu aja mungkin pemasangannya. Terus kita atur gainnya. Nah, kita atur gainnya. Jadi kamera di
Gain di kamera itu kita atur sehingga bisa kalian gunakan kayak gitu. Cek. Nah, ini udah bunyi. Jadi ini adalah tombol monitor, kalian bisa cek gainnya atau volumenya keluarnya seperti apa sih ya. Kira-kira harus minus 12 desibel untuk audio yang kalian gunakan biar terlihat jernih dan ya maksimal kayak gitu loh. Jadi diatur aja gain yang ada di kamera minus 12 desibel kalian atur sehingga suara yang muncul sangat maksimal kayak gitu. Nah, gimana kualitasnya? Kalian bisa tonton di video kita 4-6 video terakhir. Jadi itulah kualitasnya. Jadi menggunakan setup seperti itu kita cukup mempersingkat waktu. Kita hanya adjust gain di editingnya. Jadi hasilnya seperti 4-6 video yang terakhir. Itu dia hasilnya. Cukup memangkas waktu untuk editing. Oke, kira-kira begitulah setupnya. Apakah layak dicoba? Ya entahlah. Tapi menurut kami yang ada di sini itu sangat-sangat layak dicoba, sangat-sangat berguna banget untuk tenaga, pikiran, waktu kalian memproduksi sebuah konten kayak gitu. Tidak perlu capek-capek memikirkan sinkron audio ke video-video kalian kayak gitu. Jadi setup seperti itu sangatlah berguna kalau menurut kita. Jadi ya begitulah untuk setupnya. Terima kasih yang sudah menonton. Silahkan subscribe, like, komen kalau ada pertanyaan. Nanti pasti kita akan jawab di video-video kita selanjutnya atau di komen kita pasti jawab lah kalau ada waktu kayak gini ya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Mang Ganas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.